Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa Tuhan pelihara kehidupan kita. Walaupun ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya pada hari Minggu ini. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Nathanael. Ya, kita percaya Tuhan siapkan berkat-berkat lewat hambanya ini. Dan saya percaya bahwa kita terus dalam pemberian Tuhan. Tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Kita pegang janji firman Tuhan, Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap akan terbit terang bagi orang-orang benar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami mempunyai keterbatasan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan juga hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1. Seharusnya kita membaca sampai ayat 28, tetapi saya akan membaca ayat firman Tuhan ini sampai ayat 11, dan nanti penguraian kita lihat sampai ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harus dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema pada hari ini, menghayati Paskah Perjanjian Lama. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, apa pengertian kita tentang Paskah? Pada masa kini kita biasa merayakan Paskah. Orang Kristen setiap tahun merayakan Paskah. Kalau ditanyakan atau kalau kita bertanya apa pengertian Paskah yang kita mengerti saat ini, maka orang akan menjawabnya
itulah hari kematian Yesus, kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu semua, itu tidak salah, memang demikianlah. Tetapi rupanya Paskah ini bukan dimulai sejak Kristus. Paskah itu sudah dimulai jauh sebelum Kristus. Pada masa perjanjian lama sudah ada Paskah. Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Paskah pada masa perjanjian lama. Dan apa artinya, apa maknanya pada hari ini, untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu semua, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, konteksnya adalah orang Israel berada di Mesir. Mereka akan keluar dari Mesir. Mereka akan dituntun oleh Tuhan menuju tanah Kanaan. Dan proses keluarnya itu tidak mudah. Raja Firaun, Raja Mesir pada waktu itu, dia sangat-sangat keberatan melepas orang Israel pergi begitu saja. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita baca firman Tuhan, maka kita akan lihat bahwa orang Israel ini menyaksikan tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Mesir secara beruntun. Ada tulah pertama, kedua, ketiga, sampai ke-9. Nah setelah sampai ke-9, barulah ada peristiwa yang kita baca dalam Keluaran pasal 12 ini, yaitu tentang pengaturan Paskah atau tentang Paskah. Bapak Ibu semua, dalam bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua bagian saja. Yang pertama adalah ada domba yang menunjuk ke arah pengorbanan. Ada domba yang menunjuk kepada pengorbanan. Titik tekanan di sini adalah pengorbanan. Pada waktu orang Israel atau orang Mesir, pada waktu bangsa Mesir sudah mengalami 9 tulah dan dicanangkanlah tulah yang ke-10, maka ada satu firman Tuhan datang kepada orang Israel bahwa mereka harus mempersembahkan domba. Domba itu domba jantan umur 1 tahun, dan domba itu dipersembahkan kepada Tuhan. Darahnya harus dioleskan di pintu-pintu rumah orang Israel. Dan nanti malaikat Tuhan, malaikat maut, itu bahasa Alkitab kita, malaikat maut akan lewat di depan rumah. Kemudian kalau ada darah dioleskan di pintu, di tiang-tiang, di pintu, maka malaikat maut itu dia lewat begitu saja. Kemudian bagi yang rumahnya tidak ada olesan darah itu, misalnya rumah orang Mesir, maka anak sulung di dalam rumah itu akan dipanggil Tuhan, akan meninggal. Nah, itu yang terjadi. Jadi, orang Israel mengambil domba, mempersembahkan domba itu, membakarnya, memakannya, kemudian sisa dibakar habis, kemudian darahnya dioleskan di pintu. Bapak Ibu semua, apa makna ini? Apa makna domba di sini? Domba ada ketentuan, bukan sembarang domba. Ada ketentuan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Domba itu harus jantan. Domba itu domba yang tidak bercacat, umur 1 tahun. Dan itulah yang menjadi korban pada waktu itu. Prinsip di sini adalah bahwa harus ada korban. Apa yang dikorbankan? Domba itu. Harus ada kematian. Harus ada darah yang ditumpahkan. Dan prinsip ini berlaku sampai sekarang. Bahwa untuk sebuah kebebasan, untuk supaya tulah berlalu, untuk supaya Israel dapat pergi dari Mesir kemudian mendapatkan pembebasan, masuk ke dalam tanah perjanjian atau pergi dari Mesir, maka harus ada korban, harus ada kematian untuk membebaskan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu semua, prinsip itu ditarik sampai sekarang. Maknanya masih sama, bahwa orang atau manusia di seluruh dunia ini adalah orang berdosa. Kita semua berdosa di hadapan Allah.
untuk membebaskan kita dari dosa itu, maka harus ada korban. Dan korban itu memang dimaksudkan untuk menghapus dosa manusia, menebus manusia, memberikan kebebasan kepada manusia. Dan pada waktu masa perjanjian lama, darah domba atau korban domba itu efektif. Itu sistem perjanjian lama, sistem pada masa lalu yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan atau untuk menyelamatkan orang. Sistem itu tidak bisa dipakai sekarang. Sebab Kristus, dialah yang menjadi domba, dialah yang membebaskan orang yang percaya kepadanya pada masa kini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama memang domba menyelamatkan, tapi pada masa kini Kristus yang adalah domba Allah, itulah yang menyelamatkan kita. Nah, Kristus itu dikorbankan. Kristus menjadi korban. Yang lebih tepat menjadi korban, mengorbankan dirinya. Kristus mengorbankan dirinya supaya manusia terlepas, seperti orang Israel terlepas dari Mesir, supaya manusia dibebaskan dari ikatan dosa, dari kutuk dosa, dari kebinasaan. Maka harus ada kematian, dan Yesus Kristus mati. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang mau kita pelajari di sini adalah ada darah yang menunjuk kepada kelepasan. Pertama tadi ada domba yang menunjuk kepada pengorbanan. Yang kedua ada darah yang menunjuk kepada kelepasan. Titik pikir di sini adalah kelepasan. Bapak Ibu semua, memang kondisi Mesir pada waktu itu begitu mencekam. Sebab semua rumah orang Mesir itu berduka. Mulai dari anak sulung binatang sampai kepada anak sulung semua keluarga-keluarga. Bahkan anak sulung sang Raja Firaun mati dalam waktu yang sama. Malaikat maut datang menjemput mereka. Saya bisa membayangkan bahwa seluruh negeri Mesir itu berduka. Mereka meraung-raung, mereka meratap kematian yang terjadi serentak dalam satu malam, karena Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu semua, pada satu wilayah di mana orang Israel tinggal tidak ada ratapan. Mereka terlepas dari cengkraman maut. Karena apa? Karena ada darah yang dioleskan di sini, di pintu mereka. Maka Paskah, istilah Paskah itu artinya adalah melewati. Malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada olesan darahnya. Mereka dilepaskan. Jadi kelepasan yang dimaksud di sini adalah kelepasan dari maut. Pada masa lalu kelepasan dari kematian, tetapi nanti adalah kelepasan dari maut bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kristus adalah pelepas kita. Alangkah malangnya bagi kita yang tidak percaya kepada Tuhan, sebab kita belum mengalami kelepasan itu. Bagi Bapak Ibu semua yang masih ragu-ragu tentang Kristus, masih belum serius percaya kepada Kristus, belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, masih merasa bahwa Kristus adalah sesuatu yang di luar, belum masuk di dalam hati, ambillah keputusan yang tepat bahwa Kristuslah pelepas kita. Kita tidak bisa hanya memikirkan hidup kita di dunia yang sangat terbatas. Kapan-kapan kita akan pergi dari dunia ini. Kita harus memikirkan hidup yang kekal. Dan hanya satu cara supaya pada waktu yang kekal ini kita berada di jalur keselamatan, hanya di dalam Kristus. Hanya percaya kepada Kristus. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Paskah di dalam masa perjanjian lama itu mengandung dua makna. Pertama, ada yang dikorbankan. Yang kedua, ada yang dilepaskan. Untuk supaya ada kelepasan, harus ada pengorbanan. Dua hal ini berjalan bersama-sama.
pada waktu Kristus minggu terakhir dia masih ada di dunia ini, dia masuk dalam masa Paskah. Dan memang Tuhan di dalam otoritasnya, di dalam kemahakuasaannya, menempatkan peristiwa Kristus disalib itu dengan peristiwa Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun. Waktunya dibuat oleh Tuhan, disetting oleh Tuhan bertepatan. Sehingga di dalam perjanjian baru sampai sekarang ini, kita merayakan Paskah itu mendapat tambahan makna, yaitu Kristus mati dan bangkit. Pada waktu orang Israel merayakan Paskah, mereka tidak mengerti tentang apa makna ini sesungguhnya. Tetapi pada waktu sekarang ini kita dapat mengerti bahwa ada korban domba, ada kelepasan orang Israel, ada Kristus yang menjadi domba yang sesungguhnya, ya, Kristus yang menjadi korban yang sesungguhnya. Kemudian ada kebangkitan Kristus, dan itu yang kita rayakan setiap tahunnya. Pengertian kita sudah lengkap, tetapi pengertian yang lengkap ini tidak ada gunanya kalau tidak dialami. Maka mari melalui Paskah pada tahun ini, tahun 2020 ini, dalam segala macam kesederhanaan, dalam segala macam tantangan yang kita hadapi, saya mengajak kita, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi korban bagi kita, Tuhan menjadi pelepas bagi kita, Tuhan mati bagi kita, Tuhan bangkit bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Sukacita kita bisa bersekutu walaupun kita tidak sama-sama di tempat masing-masing ada di gereja. Kita percaya hari Tuhan sudah memberkati kita dan akan menguatkan kita terus. Sebelum kita menutup dengan doa berkat, saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu semua, jangan lupa hari Jumat nanti kita akan memperingati hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Pada tanggal 10 bulan April tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama selain beribadah, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu sangat kami harapkan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami dapat menikmati persekutuan, kami dapat memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah terima firman Tuhan. Kami juga sudah mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Apa saja yang kami persembahkan buat Tuhan, pujian kami, persembahan kami, Tuhan terima saya persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga apa yang kami terima dari Tuhan membangun kehidupan iman kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, usahanya diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita akan akhiri pada kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.